Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, I'malu kullu ya'malu ala sakilati. Katakanlah kullu, ya, setiap sesuatu ya'malu ala sakilati, ya, mengerjakan sesuai dengan keahlian. I'malu ala sakilatihi, bekerjalah kamu sesuai dengan keahlian. Yang menjadi pertanyaan, apa bedanya keahlian dengan mukjizat? Keahlian itu bisa dipelajari, ada ilmunya, bisa diturunkan, bisa ditularkan, ya. Oleh karena itu setiap diri kita hendaknya punya keahlian, ya. Dan keahlian itu secara umum biasanya digunakan sebagai salah satu salah satu prinsip kehidupan yang layak. Biasanya seseorang itu hidup di dunia itu karena ada keahlian, ya. Ahli bikin tempe sangat terkenal, maka dia akan jadi orang kaya, dicari gitu, ya. Tapi kalau mukjizat itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditularkan, tidak bisa diajarkan, sehingga mukjizat itu hanya diberikan orang-orang tertentu dari kalangan misalnya para nabi, ya, para rasul. Satu contohnya misalnya ayat yang saya bacakan tadi dalam sholat, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan, ya. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, dia berbicara, ya, bisa berbicara pada saat dia masih digendongan, ya, pada saat dia masih bayi. Maryam itu gendong anak yang notabene, ya, tidak ada ayah, ya. Allah kan mampu menciptakan seseorang hanya perantaraan ibu tanpa ayah. Contohnya Nabi Isa, ya kan? Nah, ketika Maryam gendong anak kecil, ya, bayi itu, ya, kan banyak pertanyaan dari orang. Kalau seandainya Allah tidak kasih mukjizat kepada Nabi Isa bisa bicara, mungkin Maryam capek, ya, ditanya itu anaknya siapa, dari mana, kamu suaminya siapa, dan seterusnya gitu, ya. Maka dijawab semuanya oleh Isa ketika dia masih oek-oek, ya, masih bayi. Nah, itu cara Allah menunjukkan, ya, kehebatannya. Kemudian juga dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi rasul Bani Israil. Wa rasulan ila Bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, ya. Kata Isa itu, aku, ya, hadir, aku datang kepada kalian semuanya untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, ya. Jadi mukjizat kekuasaan Allah ini akan diperlihatkan oleh Nabi Isa, ya. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati toiri, ya. Kata Nabi Isa kepada kaumnya, aku akan buatkan kamu, ya, dari tanah, ya. Tanah itu dikepel-kepel menyerupai burung, ya, kahayati toiri. Kemudian fa'amfuhu fiha, kemudian aku tiupkan ke dalam kepelan-kepelan tanah yang berubah burung itu, ya. Fa'amfuhu fiha fayakunu toirom biidznillah. Maka dengan izin Allah
kepelan-kepelan tanah itu dia berubah jadi burung sungguhan gitu ya. Walaupun dalam beberapa riwayat dikatakan burung itu tidak dapat hidup sampai lama ya. Ada yang menceritakan hanya 2 jam. Tetapi salah satu mukjizat, dia bisa membuat burung hidup dari tanah dengan izin Allah, tentu kan begitu. Kemudian tidak hanya itu, wa ubriul akmaha. Maka kata Nabi Isa ini, aku Isa ini ya bisa apa? Bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Kalau butanya kecelakaan mungkin dengan operasi ya bisa. Ini buta dari lahir, diusap bisa melek, bisa melihat jagat. Ini kan luar biasa itu ya. Dan itu mukjizat ya, diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu ya. Kemudian wal abroso ya, dia juga bisa menyembuhkan penyakit kusta yang pada saat itu berupa penyakit kulit yang sangat dahsyat luar biasa itu ya, diusap sembuh. Yang hebatnya lagi, wa uhil mauta biidznillah, menghidupkan makhluk yang mati ya. Orang yang sudah mati, orang sudah mati itu dengan izin Allah bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Walaupun dalam beberapa keterangan tafsir itu hanya beberapa orang ya, ada 3 orang dari kaumnya atau 1 orang yang sudah mati lebih terdahulu ya, itu bisa dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Jadi mukjizat itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa tularkan, karena itu semata-mata keagungan Allah. Mukjizat yang lain, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum ya. Nabi Isa bisa menceritakan apa yang akan kalian makan, apa yang akan kalian simpan di rumah, itu semuanya itu bisa ya. Nabi Isa itu menceritakan kepada kaumnya pada saat itu. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi keahlian itu karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yang mau, maka kerja keras untuk memperoleh keahlian ya. Karena kita hidup di dunia dan juga untuk menggapai kehidupan akhirat, maka kita belajar dengan tekun ya, punya keahlian. Jadi misalnya kayak Mas Bayu ya, keahlian IT di Telekom ya, itu kembangkan sampai profesional gitu ya. Di samping juga belajar Al-Quran ya, tentu belajar Al-Quran dulu sebenarnya ya, supaya apa yang dipelajari dalam ketekian ya, dia memiliki roh daripada Al-Quran gitu ya. Ya, saya menghimbau kepada kalian semuanya, jadilah santri yang tekun dan siswa yang tekun, supaya Anda memiliki keahlian dan memiliki ruh Al-Quran ya. Ruh Al-Quran inilah yang nanti berbau mukjizat ya. Oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan ya, dengan izin Allah. Nah, ini kita perlu pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Oleh karena itu keduanya harus diintegrasikan. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.